Ah, hmm, mantap, sangat mantap. Pertanyaan lah, banyak pertanyaan teman-teman di mana, Pang, bahas dong swing brake system eskavator khususnya, bagaimana cara kerjanya, terus bagaimana nanti cara menangani troubleshootingnya ya teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, saya disclaimer dulu bahwa di sini bukan tempat belajar, di sini bukan tempat pelatihan ya, di sini hanya tempat kita ngopi, kita ngobrol, itu aja. Dan yang kedua, saya tidak mewakili siapapun ya teman-teman, tidak mewakili perusahaan manapun. Jadi pernyataan saya di sini adalah menjadi tanggung jawab saya. Oke, kalau teman-teman setuju, kita ngopi bareng. Jadi di swing brake eskavator, kalau kita berbicara tentang swing atau sistem pengereman ya, brake atau sistem pengereman secara umum itu ada 3 ya. Pertama adalah sistem brake yang membuat unit tidak bergerak. Jadi dari awal sistem ini bekerja ya, dan membuat unit tidak bisa bergerak maju atau mundur lah. Itu namanya umumnya kita menyebut parking brake di kendaraan mobil, di dump truck, di HD, itu namanya parking brake ya. Yang kedua, sistem brake yang mengurangi kecepatan unit. Jadi setelah unit berjalan, terus untuk mengurangi laju kecepatan unit, mengurangi ya, itu umumnya kita sering menyebutnya ada exhaust brake ya, atau kalau di Scania, di unit truck namanya kan engine brake ya, exhaust engine brake, engine exhaust brake atau apalah istilahnya. Kemudian kalau di HD ada istilah retarder brake, retard brake ya. Dia di sistem menggunakan hidrolik lah dan elektrik ya teman-teman. Itu sistem brake yang mengurangi kecepatan unit. Kemudian sistem utamanya yaitu dimana brake ini berfungsi untuk menghentikan unit, menyetop unit, baik pada saat kondisi emergensi misalkan mendadak harus mengaktifkan oleh operator karena ada yang lewat lah atau apa. Nah ini disebutnya umumnya service brake atau pedal brake. Nah itu teman-teman ya, 3 sistem itu berbeda-beda nanti kalau di unit tuh. Parking brake-nya berbeda, ada jalur sendiri. Kemudian exhaust brake ya jelas beda ya, karena dia menutup bagian gas buang. Terus ada service brake. Kalau di transmisi yang masih manual, malah ada istilah transmisi brake katanya ya, transmisi brake, walaupun itu jadi perdebatan ya. Jadi dimana untuk mengurangi kecepatan laju unit, maka operator cukup menurunkan speed ya, atau gigi transmisi dari 4 ke 3 misalnya, atau 3 ke 2 itu sudah mengurangi. Walaupun orang berbeda pendapat ya, ada bilang itu engine brake juga, ada yang bilang itu transmisi bang, gear transmisinya. Oke, tapi kita akan bahas di sini swing brake di eskavator ya, bahwa di eskavator itu pergerakan eskavator itu kan ada disebut travel, maju mundur, yang nanti bisa bergerak maju belok kanan lah, maju belok kiri, atau mundur belok kanan belok kiri ya. Ada juga di mana bagian atas dari eskavator atau upper struktur itu bisa bergerak swing kiri kanan ya, 360 derajat itu bisa bergerak ya teman-teman, kiri kanan, kanan kiri gitu ya, itu bisa bergerak. Nah, itu ada sistem brake-nya atau pengeremannya. Oke, jadi sistem swing brake eskavator itu ada 2 teman-teman ya. Pertama itu namanya swing holding brake, hold ya, menahan, brake si penahan. Ini kalau kebanyakan orang umumnya gitu itu bilangnya bang swing parking brake. Jadi dia mengunci swing, sebenarnya nanti ke swing motor ya, padahal ya upper struktur nggak bergerak pada saat unit diem, dikunci sama dia, karena engine-nya by spring, disengine-nya ini nanti by engine oil pressure, by pressure oli ya, yang nanti dari reducing valve lah atau dari pilot pressure. Jadi brake system yang membuat swing tidak dapat berputar dari awal, kiri atau kanan ya. Kedua namanya swing brake. Nah ini namanya swing brake utama. Swing brake ini adalah sistem brake pada swing yang membuat swing berhenti dulu ya secara lambat, kemudian berhenti. Ini beda sistemnya. Pertama gini, untuk swing holding brake ya, sebelum operasi unit, maka swing holding brake atau swing parking brake harus dinonaktifkan oleh operator lewat tombol atau switch di kabin ya, kabin area. Jadi harus dinonaktifkan lah
ada nanti ada aktif atau non aktif gitu, atau fungsi atau tidaknya. Itu kayak di dump truck, parking brake kan ada ya teman-teman. Terus kalau di mobil kan yang tarikan itu yang konvensional ada. Di eskavator juga ada. Jadi swingnya nanti dari awal tidak bisa bergerak ya, dikunci. Oke, kedua ada namanya swing brake ya. Jadi swing brake itu bekerja secara otomatis oleh hidrolik sesuai dengan pergerakan handle oleh operator. Jadi operator itu untuk menggerakkan swing brake tidak perlu menekan pedal, menarik tuas atau apapun. Untuk swing brake ya, dia cukup ketika swing, handle swing mana? Ini ya, yang kiri. Nah, swing ke kanan. Untuk menghentikan unit dia cukup melepas handlenya. Handlenya dilepas, dikurangi atau di stop gitu, sesuai kebutuhan tentunya. Maka si brake ini akan aktif secara otomatis. Saat pedal dilepas, adalah sistem hidroliknya di swing motornya ya. Itu yang aktif secara otomatis ketika handle swingnya dilepas. Nah, ngerem sendiri dia. Ini nanti otomatis ya teman-teman, sesuai dengan pergerakan dari handle ya. Nah, kalau di swing brake ini kan swing motor ya, bagian sisi atas itu ini swing motor. Nah, yang bagian bawah ini namanya udah swing machinery ya, atau swing gearbox. Nah, swing brake itu sisi atasnya teman-teman, sisi atasnya yang nanti ada safety valve atau ada rally Porsche ya, sama ada ini nih yang MAMB. Ini isinya MAMB yang plat besar gitu. Kemudian di sini ada check valve nomor 7 itu ada 2 ya. Check valve ini double check valve, sorry. Oh iya, ini shuttle valve lah kalau umumnya ya. Ini nanti swing brake dia bekerja secara otomatis ya teman-teman. Untuk swing brake ini saya pernah buatkan videonya di YouTube ya, silahkan ditonton. Jadi sudah dibahas lah. Nah, kemudian ada yang namanya swing holding brake. Nah, di video kali ini saya akan bahas cara kerja dari swing holding brake. Swing holding brake ini teman-teman. Jadi di bagian bawahnya setelah motor yang sisi atas itu yang ada dari Porsche, bagian bawahnya itu kan nanti ada bagian ini nih. Ya, ada yang namanya ke bawah. Ya, sebenarnya ini ujung ini ya masuk ke tengah ya teman-teman, nanti ketemu di bawah sini. Jadi nanti ada piston, ada spring, ada o-ring, kemudian ini ada pas-up ya, kemudian ada disklat atau dispret lah, ada yang bilang disklat, ada yang bilang dispret. Itu terus ada 6 ya, 1 2 3 4, ada 5 ya, 5 apa 6 ya. Jadi untuk swing holding brake-nya diaktifkan atau aktif oleh spring ini teman-teman, spring nomor 4 ini ya, nanti ada 6 biji kalau nggak salah. Kemudian menekan piston 21 ke bawah sehingga disklat ini engine lah. Jadi hati-hati ya, ini menggunakan spring. Dalam penggunaannya hati-hati, jangan sampai salah penggunaan brake ini ya. Bukan berarti pada switch dipencet-pencet, bukan. Jadi pada saat swing. Oke, sekarang kita ke swing holding brake ya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Mudah teman-teman. Jadi di sini ada cara kerja ya. Pertama ada namanya lock swing switch, lock switch ya, lock switch. Lock switch ini ya di kabin ya, yang saya bilang di kabin, yang di belakang untuk lampu ya. Nanti ada FCD, ini FCD, fuel control diode, terus ini untuk lampu, walk lamp ya, tombol walk lamp. Nah di belakangnya itu adalah lock swing atau swing lock brake lah bahasanya gitu ya. Ini switchnya. Nanti tanda ini kalau dipencet tanda apa nih? Tanda swing locknya, maka aktif swingnya ya. Nah ini. Kemudian ada lock lamp. Lock lamp ini adalah lampu indikator. Lock lamp ini adalah ini teman-teman, yang ada di monitor. Ya, jadi ini ke sini ya teman-teman. Nah, kalau swing lock ini, ya, gitu. Dua itu. Jadi pada saat switch locknya off, posisi off, kemudian lock lampnya mati, indikator ininya tidak menyala, artinya hilang ya di monitor panel. Ini lambangnya ini swing lock nih, kayak gambar jelasnya ini ya teman-teman. Jadi ada swing kiri kanan, terus ada kuncinya, ada gemboknya. Kalau misalkan ini tidak muncul, nah fungsinya adalah swing holding brake ya. Jadi ditahan lah. Locknya off, ininya off, swing holdingnya, brake-nya
fungsi ya teman-teman. Bagaimana operasinya adalah if swing lever is set neutral, swing brake operation about 5 detik. If swing lever is operasikan, brake is released and machine can swing swing freely ya, bergerak dengan bebas lah. Freely itu bebas. Jadi kalau sebelum operasi maka ini di off kan dulu ya, sebelum gerak itu di off kan, klik. Kemudian lock lampnya mati, ininya mati, tidak ada nyala, maka swing akan bergerak. Normalnya begitu, sistemnya begitu. Jadi dalam pergerakannya, setiap selesai Anda menyetop swing, tunggu 5 detik dulu, 5 detik. 1 net, stop, 1, 2, 3, 4, 5, baru matikan, ceklek. Jangan sampai begitu dia gerak baru set, nanti akan jerut. Karena lama-lama kebiasaan itu adalah alat itu masih bergerak ini, masih goyang, ada gaya inersia, kemudian Anda matikan swing brake-nya atau aktifkan, maka pressure hilang, maka langsung kelatnya akan cek. Nah, itu bahaya. Nanti bahayanya ke swing motornya atau ke disklatnya atau ke pistonnya yang di swing motor ya. Bisa cepat rusak. Jadi tunggu di atas 5 detik baru diaktifkan. Dan ini untuk pertanyaannya gini, apakah pada saat saya loading kemudian saya nunggu atau gantung, bahasanya eskavatornya gantung, apakah saya perlu mengaktifkan swing locknya? Ya, kalau menurut saya tidak perlu teman-teman. Menurut saya tidak perlu. Swing lock ini diaktifkan adalah pada saat Anda meninggalkan unit. Anda turun dari unit, langsung dimatikan. Kalau Anda masih di kabin, tidak perlu, diam aja. Ya, kalau Anda di kabin loading gini, Anda cukup mematikan PPC locknya aja, ke bawahin, ceklek. Ya, jadi jangan ceklek ininya, tapi swingnya ke bawahin. Kalau PPC lock di ke bawahin, maka semua attachment stop. Brake-nya juga akan aktif, tapi aktifnya by PPC lock ya, by engine oil press-nya, bukan by ininya. Sarannya itu teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak beberapa teman-teman tuh cetek, nunggu begitu gerak, kok nggak bisa swing katanya. Oh ini lupa katanya, cetek. Nah ini kebanyakan di rally, kalau sekali, 2 kali, 3 kali nggak masalah. Tapi kalau begitu terus lupa, lama-lama ya dipaksa-paksa terus ya teman-teman. Bisa dalam jangka waktu lama bisa problem itu si disklatnya. Kayak teman-teman lah, parking brake masih posisi naik ya di mobil, kemudian Anda maju gigi 1 aja, kok nggak kuat nih bang? Oh lupa ini. Begitu lama-lama ya bisa jadi loss juga kan. Itu ya teman-teman cara memfungsikannya. Itu menurut saya ya, sekali lagi menurut saya. Kedua, jika lock switch-nya jika lock switch-nya on, nah ini on ya, kemudian lock lamp-nya on, nah berarti muncul nih, ini yang posisi on, kemudian ininya muncul lambang swing lock-nya di monitor panel ya, maka swing lock operasi and machine is locked from swinging. Even if swing lever is oppressed, swing lock is not reset and machine does not swing. Jadi swing lock dioperasikan oleh operator ya, diposisikan on, dan mesin is locked from swing. Jadi si mesin itu di lock dari pergerakan swing. Jadi dia nggak bisa swing, gitu ya, diam aja. The swing lever. Jadi ketika swing lever dioperasikan, dipaksa, dia akan ngelock, terkunci, tidak akan bisa bergerak swingnya ya. Itu teman-teman cara mengaktifkannya dari si swing holding brake teman-teman ya. Ini mungkin bagi teman-teman apa sih bang kayak gitu dong gampang, tapi kebanyakan ya tetap kalau user Komatsu ini pasti udah paham ya. Di semua Komatsu pasti ada di eskavator Komatsu. Di strip 7, strip 8, bahkan strip 10 pun ini sama, posisinya sama, lambangnya sama gitu. Tapi kalau bukan user Komatsu pasti masih bingung ya teman-teman. Nah ini saya jelaskan. Oke, bagaimana cara kerja dari swing holding brake? Nah, perhatikan ya di sini nih. Swing holding brake. Jadi, swing holding brake itu adalah when solenoid valve is de-energized. Jadi solenoid valve-nya itu yang ini ya, yang V03 itu de-energized atau de-energized itu dimatikan. Tidak ada arus, tidak ada voltage lah. Nah, di sini ya solenoidnya itu de-energized. Jadi kalau kondisi begini, maka dari hidrolik ini, dari pressure reducing valve itu dia buntu, di valve-nya buntu tuh ngeblok, tek, ya tidak bisa masuk ke dalam swing itu. Nah dari swing sendiri ini justru oli
Nah, di sini aja baca ya teman-teman. The pressure of the function valve is shut off. Shut off itu di blok lah. Nah, di sini ya di valve-nya. Kemudian port B is connected to tank circuit T ya. Nah, B ini, nah ini nih B, itu nanti ke solenoid pakai hose ya. Kalau konektor kan ini kan kalau digambar kan. Nanti pakai hose, set gitu, nanti ke solenoid ya. Nah, ini. Kemudian dia tetap masuk ke swing brake solenoidnya. Nah, masuk ke sini. Malah ke drain atau ke tangki. Brake piston 7 is pushed down by brake spring 1. Jadi efeknya adalah ketika oil pressure nggak ada, makanya spring nomor 1 ini yang tadi ada 6 biji yang keliling itu ya, itu menang. Jadi merenggang itu sehingga menekan piston nomor 7. Piston nomor 7 merenggang, maka antara disk nomor 5 dan plate nomor 6 itu akan push together atau menekan bersama-sama ya. Nempel ya gitu. And brake is applied. Jadi brake itu applied itu ya apa ya, kalau bahasa aku itu engine ya, atau bergabung lah sehingga berfungsi gitu, sehingga dia ngelok swing motornya. Jadi si disc plate ini ngelok ini ya. Nah, motor ini ya, jadi walaupun nanti digerak-gerakin dia akan ketahan gitu. Tuh kalau pada saat solenoid di energize. Solenoid di energize, kembali lagi ke tadi, ke tombolnya dimatikan, kemudian ininya on, kemudian di monitornya ada gambar swing lock motor panel ya. Nah, ini baru. Tapi bagaimana ketika where solenoid valve is energized ya? Energized itu berarti di on-kan ya, ceklek switchnya, kemudian di motor panel hilang tandanya atau indikatornya sudah tidak muncul atau hilang, maka kerjanya seperti gini ya pengoperasiannya. As the swing holding brake solenoid valve is energized, is valve is switch ya. Jadi valve ini switch, berpindah atau berubah lah, berpindah kalau switch itu ya, berpindah posisi ya. The pressure oil from the self producing valve is conducted brake chamber A, the throat port B. Jadi dari pressure reducing valve ini yang nanti ke solenoid karena sudah berubah, karena ininya energized-nya aktif, karena ada voltage, kemudian masuk ke sini, jadi merubah ini ya. Dan ini bisa masuk langsung ke chamber A ini tadi ya. Nah, lewat throat B. Nah, B ini ya, masuk ke sini nih. Ini chamber A ini kecilnya, A ini kecil banget tulisannya ya. Ini tulisan A. Masuk ke sini sehingga apa? Nah, after entering chamber A, the pressure oil compress spring 1 and push brake piston 7 up ke atas. Jadi pada saat masuk dia ke chamber A, keliling ya. Chamber A itu keliling nih, ini kiri kanan. Kemudian dia akan menekan piston ke atas, maka nomor 1 spring akan terkompres, tekan set, sehingga akibatnya adalah disk nomor 5 from separated 6 release the brake. Nah, jadi antara disk plate itu akan berpisah, merenggang, separate itu ya, berpisah atau merenggang, sehingga apa? Ya, ini bisa berputar. Ya, ini kalau untuk swing brake-nya ini kalau nggak salah untuk ngerilisnya ya rata-rata di 14 atau 15 kiloan lah. Cuma kalau pressure reducing kan 30 kilo ya, jadi sudah lebih dari cukup untuk menekan sehingga dia rilis. Nah, pada saat pengoperasian ini yang terjadi adalah kondisi nomor 2 ini ya, jadi pada saat operasi akan ada terus pressure yang dari reducing valve yang akan masuk ke solenoid, kemudian akan masuk ke sini, ke konektor ini ya, atau ke chamber ini. Selama operasi begitu. Ini tidak boleh hilang. Kalau hilang ya dia tidak akan bisa berputar ya, ngebreak terus menerus seperti ini teman-teman. Jadi solenoid di Komatsu yang untuk central blocknya, yang sistem PPC, triple junction, terus swing brake, terus two step, terus satu lagi apa? triple speed, itu kan ada 5 ya. Yang on terus, yang wajib ada adalah PPC lock sama swing brake, seperti itu. Duh, sorry, minum dulu. Oke teman-teman ya, itu jadi sekali lagi selama unit beroperasi maka swing ini berpressure terus ya, swing brake ini berpressure terus, atau solenoidnya yang P03 ini ada arus terus. Jadi pressure yang dari swing akan masuk terus ke sini, terus menerus menekan si piston nomor 7 ini sehingga spring ke atas. Kalau operasi begitu.
perhatikan nomor 1 sampai nomor 7 ya teman-teman. 7 sih konektor nanti. Sampai nomor 6 ya. Jadi untuk swing brake ada nomor 3. Ini ya, hati-hati di central box itu nomor 3. Nah, ini ya. Atau nomor ini nih. Nomor 3 dihitung dari mana? Dari akumulator. Ini akumulator yang buletan, akumulator yang bulat itu. Hitungnya angka 1, 1, 2, 3. Berarti 1 ini PPC lock. Sorry, nomor 2 ini to stake. Nah, nomor 3 ini punya swing ya, teman-teman. Nah, ini. Jadi ini nomor 3 ini arusnya ke sini. 1 2, nanti ada arus ini. Nah, sini. Kemudian kalau pressernya nanti dari host sebelah sono ya, bukan P, dari sebelah sono itu dia masuk ke sini. Nah, nanti misalkan ini masuk, maka ini ke sini. Kalau posisi ini berarti dia ngebreak, berarti dari sini. Saya ulang, hostnya itu pressernya masuk ke sini. Tuh teman-teman ya, ini jangan sampai salah nih untuk swing solenoidnya ya, penamanya, karena kemarin udah lama sih bang, tetap aja nggak bisa bang, swingnya udah diganti juga, ternyata yang diganti bukan ini tapi nomor 4 ya, karena ini 1 sampai 5 1 part number 1 part number ya. Nah untuk swing brake teman-teman, cara kerja swing brake yang menggunakan metode tadi untuk hydraulic system itu sudah pernah saya bahas di YouTube ya. Nah ini untuk materinya, silahkan teman-teman tonton lah. Ini ya judulnya, penyebab terjadi problem swing brake terus muter terus ya pada PS208. Tonton sampai total, di situ saya jelaskan itu cara kerjanya dari Porsio shuttle-nya ya, sudah saya itu sampai 30 menit lah tuh teman-teman ya, biar tidak banyak konten lah. Oke, mungkin itu aja teman-teman, bagaimana sekilas ya terkait bagaimana swing brake system ya di eskavator, khususnya di Komatsu kelas 20 ton. Jadi ada yang namanya swing holding brake, ada yang namanya swing brake. Itu beda cara kerjanya, beda sistemnya. Oke, nanti di video selanjutnya kita akan bahas ini ya. Unit tidak bisa swing atau tidak bisa bergerak ke kiri kanan. Penyebabnya apa saja sih dari sistem yang saya jelaskan tadi ya. Mungkin itu aja, tetap semangat ya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf, di sini bukan tempat belajar, di sini bukan tempat pelatihan, di sini tempat orang ngopi aja. Terima kasih yang udah menyimak sampai akhir video. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat.